Lalu bagaimana kita sebagai publik bisa mengawal agar komitmen tiga pasangan calon agar pemilu bisa berlangsung secara jujur, adil, demokratis ini tidak sekedar pesan kosong? Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum tata negara Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Profesor Juanda. Profesor Juanda, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di Kompas TV. Prof, langsung saja. Tiga paslon sudah komitmen pemilu jujur, adil, demokratis. Nah, kalau kita sebagai publik, gimana kita bisa mengawal itu, Prof? Ya, saya kira kalau kita bicara soal pemilu ini kan merupakan sebuah hajat 5 tahun dalam kerangka kita melaksanakan prinsip demokrasi. Dan kita semua rakyat Indonesia memang harus cerdas dalam rangka memilih pemimpin kita khususnya presiden atau wapres. Dan oleh karena itu kita tidak boleh diiming-imingi oleh sebuah pragmatisme yang sempit saya kira, dan itulah peran dari masyarakat luas dalam rangka pemilu ini. Sehingga saya melihat memang tiga pasangan calon itu semuanya menginginkan bahwa pemilu itu diwujudkan dalam hal sikap bagaimana kita adalah mereka-mereka baik itu adalah KPU, Bawaslu, eee pasangan calon, terus para relawan dan timnya untuk mematuhi bahwa pemilu itu harus jujur, adil, tidak ada kecurangan. Nah, ini juga diinginkan kita sebagai rakyat, yang sebagai pemilih juga harus tegak lurus untuk mengikuti prinsip dan norma konstitusi sebagaimana pasal 22E itu sendiri. Itu adalah merupakan hak konstitusional kita, harus kita jaga, kita kawal dengan baik. Kita harus berintegritas, kita tolak praktek-praktek yang kira-kira melanggar daripada norma dan etika berdemokrasi itu sendiri. Saya kira demikian. Oke, artinya harus dijunjung tinggi tadi adalah ya menghindari kecurangan, kejujuran lah ya kurang lebih artinya. Nah, kan juga dalam pemilu nih, kita kan juga mencoblos akan 3 bulan lagi. Nah, netralitas kan juga jadi sesuatu yang sangat dinanti-nantikan lah, sangat diidam-idamkan. KPU, bukan hanya KPU, tapi juga peserta calon, kemudian juga aparat ini sudah diatur dalam undang-undang pemilu juga harus netral. Gimana kita publik bisa menjamin atau juga bisa melihat pemilu nanti berjalan netral, Prof? Iya, saya kira semua yang saya sebutkan tadi, stakeholder yang ada itu benar-benar berkomitmen untuk mematuhi Undang-Undang Dasar 45, norma termasuk Undang-Undang Pemilu itu sendiri, ya. Karena biasanya memang pemilu ini berintegritas atau jujur atau netral sebagaimana disebutkan tadi itu dirusaki oleh oknum-oknum tertentu yang tentu melakukan tindakan dengan segala cara demi untuk sekedar meraih sebuah kekuasaan. Makanya fair play ini saya kira perlu kita eee, kawal, perlu kita tumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat yang tentu inilah yang kita masuk kalau itu adalah pemilih, itu harus cerdas, harus benar-benar melihat ya jangan termakan dengan sebuah isu-isu yang manis saja atau program-program yang manis, tetapi ternyata itu tipu muslihat daripada politisi atau pasangan. Nah, ini kan menentukan 5 tahun ke depan. Kalau kita salah pilih, ya apalagi di situ misalnya ada yang mengatakan hindari KKN. Nah, ini kan memang kita lagi memberantas KKN itu sendiri di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk biasanya yang jadi problem itu adalah para ASN, para aparat di lapangan di tingkat provinsi, kabupaten sampai ke desa. Contohnya misalnya kepolisian dan segala macam aparat-aparat seperti ini harusnya benar-benar apa yang diucapkan itu netral ya netral. Jangan netral di mulut tetapi dalam praktek di dalam belakang layar bermain ya demi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Ya apalagi sekarang ada pasangan calon di dalamnya anak Jokowi. Jokowi itu sebagai presiden sekarang. Itu yang perlu kita kawal dan ini tidak boleh bermain-main siapapun itu. Makanya TNI, Polri itu pada posisi netral, benar-benar netral. Jadi
ketika semua stakeholder itu sudah menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku, siapapun pemenangnya harus kita terima. Nah, inilah mungkin saatnya pemilu yang berkualitas, kita sebagai pemilih harus cerdas. Saya kira demikian. Oke, nah Prof kan juga artinya mengawal kita juga harus semakin memperluas literasi kita dan lain-lain. Tapi kan harus informasi menjelang tahun politik ini semakin kuat. Ada yang baik, ada juga yang tidak. Nah, gimana caranya kita sebagai publik bisa memastikan informasi-informasi yang begitu banyak ini akhirnya tidak menciderai proses demokrasi sendiri, Prof? Ya saya kira ya peran mass media, terus peran para tokoh-tokoh nasional untuk memberikan pembelajaran pendidikan politik kepada rakyat ya, tapi memang tidak instan. Harusnya memang sebelum ini sudah dilakukan pendidikan politik yang benar, yang baik ya. Nah, tapi memang kalau untuk 3 bulan ini saya kira terlalu apa ya, terlalu cepat kita untuk mengambil sebuah hasilnya kalau hanya 3 bulan ini. 3 bulan ini adalah merupakan sebuah resultan hasil dari proses pendidikan politik yang bertahun-tahun sebelum ini. Saya kira ini yang perlu kita pahami. 3 bulan ini adalah merupakan sebuah proses waktu untuk menilai program-program dari pasangan calon yang ada, khususnya kalau di pilpres ya. Kalau itu adalah katakanlah berkaitan dengan pileg, juga melihat bagaimana kredibilitas calon pileg itu sendiri. Namun demikian ya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemilu ini benar-benar aman, nyaman, dan nanti adalah terpilihnya pasangan calon khususnya presiden jauh benar-benar dari KKN itu, dan benar-benar etika politik kita jalankan, hukum kita tegakkan, aparat penegak hukum itu tidak bermain-main misalnya. Kalau memang ada kecurangan ya, jangan hanya untuk satu pasangan calon, yang lain tidak. Saya kira itu yang perlu kita lakukan pencerdasan, sehingga akumulasi dari peran fungsi dari media massa atau eh, peran dari tokoh-tokoh bangsa untuk melakukan pencerdasan kepada pemilih, saya kira sangat penting. Dari sanalah kita tahu bahwa oh ini adalah layak, ini tidak layak, ini ada unsur misalnya tidak konsisten atau kebohongan publik. Jadi ini memang perlu kita bersama untuk menilai dan memilah memilihnya. Saya kira demikian. Dalam waktu 3 bulan ke depan ya, ini saatnya pemilih mulai bisa cerdas cermat untuk memilih siapa yang nanti menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. Nah Prof, kan pemilu damai, pemilu sejuk ini jadi cita-cita semuanya. Bukan hanya sekarang, jelang, ataupun juga saat pencoblosan, tapi juga pascanya. Artinya rekonsiliasi ini juga tentu diharapkan. Apakah atau bagaimana caranya mulai merintis dari sekarang agar rekonsiliasi, suasana sejuk itu tetap bisa dijaga sampai pasca pemilu? Iya, kalau kita konsisten, seluruh pasangan calon konsisten, terus pendukungnya konsisten, partai politik pendukungnya juga konsisten, berkomitmen apa yang diucapkan itu yang dilaksanakan dari sekarang, saya kira semua bisa terima kompetisi yang sehat. Nah, ketika kompetisi sehat melalui regulasi, mematuhi peraturan etika dan segala macam atribut-atribut dari sebuah negara hukum dan atribut dari sebuah negara demokrasi dijalankan dengan baik, maka pasca dari pemilu itu, maka orang melihat, oh ternyata terpilih pasangan nomor urut 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Eh, semua peserta pemilu dan para pendukungnya bisa terima, memang bisa diuji dari hasil yang ada, misalnya tidak terjadi kebohongan atau perbuatannya tidak jujur atau segala macam yang mengakangi norma-norma yang saya sebutkan tadi. Maka setelah itu siapa yang menjadi pemenang itu merangkul ya, paling tidak memberikan sebuah pemahaman bahwa ini sudah terjadi, sudah selesai, mari kita kembali membangun bangsa dan negara ini secara bersama-sama ya. Dengan demikian para elitnya sudah demikian, terus masyarakat juga diberi ke pencerahan.
saya yakin bahwa apapun misalnya nanti akan berujung pada gugatan hasil pemilu di MK, maka dari situlah nanti diterima dengan baik dan tidak ada instabilitas politik keamanan dan kita bisa membangun siapapun pemimpinnya. Tetapi kalau pemimpinnya diperoleh dengan hal yang tidak benar, pasti akan banyak menolak dan kita menolak dan terbukti itu ada aparatur pemerintah atau ASN atau para penyelenggaranya itu berpihak pada salah satu pasangan, dan ini saya kira mencederai dan hasil juga akan dipertanyakan. Tolak. Baik, artinya konsisten menjaga komitmen dari ketiga paslon, tidak hanya sekarang tapi sampai nanti pasca pemilu. Siapapun yang terpilih tapi rekonsiliasi itu harus dijaga. Terima kasih banyak Profesor Juanda, pakar hukum tata negara Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Terima kasih banyak Prof, semoga sehat selalu.